Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya terima kasih atas kehadiran lewat online para wartawan, dan karena masih suasana Lebaran, saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang menjadi manusia baru segala-galanya setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya kira itu sebagai pembukaan. Iya, langsung saja saya kira teman-teman. Ini ada Mas Hilmi, ada Mbak Nina dan kawan-kawan yang lain dari wartawan yang ingin menanyakan terutamanya pada 3 isu ya yang sudah kita coba bicarakan sebelumnya, yaitu ada hal-hal yang terkait dengan soal haji, ada hal-hal yang juga yang terkait dengan masalah-masalah sholat Jumat yang kemarin dan yang lain-lain. Dipersilakan aja saya kira. Mungkin siapa terlebih dahulu yang akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin Pak Wapres, saya Hilmi dari Jawa Pos. Pertanyaan pertama terkait pesantren ini Pak Wapres. Dari Kementerian Agama, surat edaran untuk protokol new normal di pesantren kan belum keluar. Tapi di beberapa pesantren sudah mulai menerima santri kembali gitu Pak Wapres. Jadi mungkin bagaimana ini Pak Wapres bagi yang sudah menerima santri lagi supaya tetap aman dari COVID, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait pembatalan ibadah haji. Selama ini kan orang berhaji ada diantaranya itu subsidi dari nilai manfaat orang yang belum berangkat. Nah itu hukumnya bagaimana Pak Wapres ketika biaya haji itu disubsidi dari orang-orang yang masih mengantri gitu Pak Wapres? Apakah itu kalau BPKH kan menyebutnya itu gotong royong, tapi kalau dari aspek Islam seperti apa? Terus dalam masa pengembalian dana ini masukan buat Kementerian Agama seperti apa Pak Wapres? Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Hilmi. Ya, memang kita akan membicarakan soal protokol kesehatan untuk normal baru di pesantren ini mungkin besok Rabu. Tapi prinsipnya tentu kita ingin agar pesantren itu bisa kembali berkegiatan seperti biasa, tetapi tidak menjadi tempat pusat penularan baru COVID. Karena itu kita akan membantu pesantren, pemerintah akan menyiapkan untuk membantu pesantren, supaya sebelum santri masuk itu pesantren sudah disterilkan dulu, ya sudah aman dulu. Kemudian santri-santri masuk itu juga harus dites PCR, sehingga mereka sudah aman. Nah, kemudian juga mereka juga dipandu supaya tetap menggunakan masker, menggunakan menjaga physical distancingnya, kemudian juga mencuci tangan. Pokoknya protokol kesehatan juga dijalankan, dan mungkin mereka supaya aman tidak boleh keluar dari pesantren untuk menghindari bertemu dengan pihak lain, atau juga diatur kalau mau bertemu supaya tidak terjadi physical distancingnya itu bisa terlanggar. Kemudian juga harus dibatasi orang dari luar untuk masuk. Ini nanti akan kita rumuskan supaya benar-benar sebelum masuk sudah steril, sudah masuk kemudian juga mereka sudah aman, dan kemudian juga seterusnya terjaga.
daripada penularan COVID-nya. Dan untuk itu mungkin pemerintah akan siap. Bagi pesantren yang sudah terlebih dahulu, ya kita akan minta nanti gugus tugas di daerah untuk kemudian memandu, ya supaya mengamankan. Ya caranya nanti tentu akan dibicarakan seperti apa, ya supaya mereka yang sudah mulai belajar di pesantren dilakukan pemeriksaan intensif, ya supaya mereka tidak ada yang membawa ya COVID ke dalam pesantren itu dan seterusnya. Saya kira begitu. Oke, selanjutnya silakan. Oh, soal haji, Pak. Soal haji, Pak. Soal haji, saya kira tentu saja kan mereka kan tidak berangkat karena ada sesuatu hal. Jadi ketika dia ditunda, ya haknya tetap seperti yang kemarin. Nah, dana yang sudah, soal dana namanya itu, apa istilahnya itu? Dana untuk membantu haji itu atau subsidi dari pengelolaan dana haji itu kan memang sudah diatur, ya, dan itu merupakan bagian yang sudah hak daripada si jamaah haji itu, ya. Jadi tidak akan hilang, dan ketika diundur tahun depan dia akan memperoleh haknya lagi. Boleh diminta lagi nggak? Ya. Kalau misalnya ditarik? Kalau dia mau menarik, itu saya kira hak jamaah. Kalau dia mau menarik, tapi kalau tidak menarik, memang dananya itu memang dilola oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh undang-undang dan memang sudah diberi kewenangan untuk mengelola dananya jemaah itu. Oke, saya kira cukup ya, Mas Hilmi ya. Selanjutnya silakan. Mungkin Mbak Nina ya. Selamat siang, Pak Wapres. Mohon maaf lahir batin. Saya Nina dari Harian Kompas. Hari ini kan sudah hari pertama masa transisi menuju tatanan normal baru, tapi kelihatannya sih sudah seperti normal ya, Pak Wapres. Keramaian yang muncul. Nah, kalau boleh pesan dari Pak Wapres untuk masyarakat yang saat ini sudah menghadapi masa normal, hampir normal gitu, kecuali masih harus menggunakan masker dan menjaga jarak dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang harus sangat-sangat diperhatikan, termasuk ketika kita akan beribadah bersama seperti sholat Jumat berjamaah dan lainnya misalnya di gereja atau di wihara atau di pur gitu. Kalau menurut Abah yang harus diwaspadai apa? Dan Abah kan juga kemarin memilih untuk sholat Jumat di kediaman. Sebenarnya pertimbangannya apa sih, Bah, kalau soal itu? Ya silakan. Ya, saya kira kita kan memang sudah sekarang dalam suasana transisi, ya, untuk memasuki new normal itu. Kan new normal itu kan menghadapi dua bahaya yang tidak boleh kita tinggalkan, salah satunya bahaya COVID, ya, dan bahaya keterpurukan ekonomi. Sebab kalau keterpurukan ekonomi ini kita biarkan, tidak kita tanggulangi sekarang, itu bisa sangat berbahaya, bisa jadi krisis, dan nanti untuk melakukan pemulihannya terlalu susah, terlalu berat. Karena itu situasi ini harus dihadapi, ya, untuk dua hal itu. Kalau saya menyebutnya itu kita harus, kalau bahasanya Kiai itu, kita harus sekaligus melakukan izalatud dararain. Dua bahaya, dua kedaruratan ini harus kita hadapi secara bersama. Nah, tentu masyarakat, ya, karena
situasi ini lebih sulit daripada kemarin bagi masyarakat dalam rangka menjaga social distancing, ya, kemudian menjaga supaya tidak dalam keramaian. Karena kemarin itu kan belajar dari rumah, ibadah dari rumah, kemudian bekerja dari rumah, itu relatif kan lebih mudah dibanding dengan ketika kita berada di dalam kegiatan-kegiatan. Makanya harus lebih siap masyarakat untuk bisa menjaga dirinya dengan tetap menjaga atau menaati protokol kesehatan. Nah, itu lebih diperlukannya lebih lagi daripada kemarin-kemarin. Nah, ini kalau bahasa agamanya itu sekarang tuh masyarakat tuh harus betul-betul sami'na wa ata'na betul. Sebab kalau itu tidak, ini kan bisa menimbulkan akibat transmisi COVID-nya akan bisa meningkat lagi. Jadi kan sekarang ini sebenarnya sudah bisa terkontrol, relatif sudah bisa terkontrol sehingga bisa kita memasuki yaitu new normal itu. Nah, tetapi kuncinya adalah yaitu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Nah, di dalam kita beribadah juga harus lebih siap. Karena apa? Karena memang jangan sampai tempat-tempat ibadah itu menjadi pusat penularan. Karena itu maka ada aturan-aturan, kalau memang daerahnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, sudah bisa dilaksanakan Jumatan, maka harus menjaga jarak, harus memakai masker, membawa sejadah sendiri, kemudian juga kalau bisa wudhu dari rumah supaya tidak terjadi kesulitan antri wudhu di tempat ibadah, di masjid-masjid. Nah, dan jarak softnya itu supaya kalau yang dalam keadaan normal harus rapat, nah ini harus jarang, harus tidak seperti biasanya, ya, karena ada kedaruratan, masih ada kedaruratan karena COVID belum hilang, sudah bisa tapi jarak soft harus direnggangkan. Nah, kemarin waktu awal itu kan karena saya masih membuat Jumatan di rumah, ya, di tempat, karena cukup orangnya, cukup jumlahnya dengan anak buah saya. Untuk Jumat kemarin saya di rumah dulu atau di aula tempat saya dulu, aula kediaman di situ. Kan ada aula, udah kita sholat Jumat, saya jadi khotib, saya jadi imam, nah Jumatan. Besok tentu sudah biasa di masjid. Oke, terima kasih. Saya kira soal haji. Ya. Jadi sebenarnya pengaturan untuk warga yang sekarang dibatalkan, apakah mereka jadi otomatis akan naik haji pada tahun depan? Lalu apakah juga dengan demikian akan semua antrean itu akan mundur 1 tahun gitu, Mbak? Atau seperti apa nanti? Ya saya kira memang terpaksa mundur karena kan tidak bisa berangkat karena ada alasan-alasan. Nah, dulu pernah juga alasan keamanan, terjadi perang, itu juga tidak ada pemberangkatan jemaah haji. Dan ini kan juga karena memang kan belum ada pemberitahuan resmi dari pihak Saudi. Tidak mungkin, jaraknya sudah pendek, memberangkatkan 210 ya, 200 lebih jamaah dengan persiapan yang pendek itu tidak mungkin. Di samping itu keamanan di jalan tidak bisa ya terjamin, tidak terjadi penularan COVID-19. Nah, kalau sudah terjadi penularan, kemudian satu pesawat sudah harus masuk karantina semua, maka itu akan tidak justru akan menyulitkan, sehingga di dalam perjalanan pun tidak aman.
Belum lagi tawafnya, belum lagi wah ini akan banyak kesulitan. Karena itu maka yang paling maslahat untuk tahun ini ditiadakan. Tetapi ya tahun depan dia harus seperti apa yang maka terjadilah pemunduran, itu sudah merupakan konsekuensi. Ya. Jadi, Otomatis berarti ya. Otomatis saya kira. Oke, selanjutnya silakan. Mbak siapa? Berikutnya silakan. Berikutnya, Mbak. Izin Mbak, ini terkait pembukaan pesantren Mbak. Ya. Ada sejumlah pihak yang mengkhawatirkan bahwa tidak semua pesantren memiliki SDM dan infrastruktur yang memadai untuk pembukaan pesantren di era new normal ini Mbak. Saya juga sempat berbicara dengan Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa banyak juga misalnya kiai-kiai yang tidak bisa memahami apa itu perbedaan istilah new normal. Nah, apa pesan-pesan Abah Mbak untuk pondok-pondok pesantren ini seandainya nanti dibuka di era new normal? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira dalam situasi sekarang ini semua kekhawatiran itu ada di sekolah maupun di pesantren. Tapi kalau melihat saya, kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, di pesantren itu lebih aman daripada sekolah. Sekolah itu kan bolak-balik. Keluar masuk. Masuk ke rumah, pergi, di jalan juga, di rumah juga, di sekolah juga. Kalau di pesantren itu sebenarnya kan mereka asal dari awal sudah ditata dan mereka yang masuk sudah aman, bebas COVID, dan kemudian juga mereka akan berada di karantina, ya kemudian juga tidak bisa dia boleh keluar kemana-mana di karantina, kemudian yang orang dari luar untuk menjenguk juga dibatasi dulu. Sebenarnya kan pesantren lebih aman kalau kita lihat dari, tapi memang harus disiapkan, jangan begitu datang tanpa ada pemeriksaan, datang semua dia keluar, kemudian ada tamu masuk, nah itu yang harus dijaga. Kalau itu bisa dijaga sebenarnya jauh lebih aman daripada sekolah. Kalau sekolah itu kan bolak-balik dan ada yang tidak diketahui. Kalau di pesantren berarti ketika orang masuk, santri masuk, di dalam semuanya sudah steril. Tinggal menjaga di sana, melakukan pemeriksaan secara berkala supaya jangan sampai ada yang terkena. Menurut saya sebenarnya bisa lebih dikontrol dibanding dengan sekolah. Jadi kan penerapan the new normal di pendidikan di pesantren juga kan telah disiapkan ya Pak ya? Ya betul. Nah kalau misalnya di pendidikan biasa kan kayak dari TK, SD, SMP, SMA, Pak JK kan, Pak Jokowi kan minta kalau misalnya bersolak ukur dengan negara lain gitu Pak. Nah apakah memang bisa di dunia pendidikan, terus khususnya di dunia pesantren, apakah memang juga bisa Pak untuk bersolak tolak dari negara luar gitu Pak? Kalau ukurnya standarnya tetap standar. Saya kira agak beda ya di pesantren dengan sekolah itu. Seperti tadi saya katakan, pesantren itu kan dia berada dalam satu kawasan tersendiri di mana dia itu Boarding school lah ya. Ya diasramakan, boarding school, tidak ada pergerakan keluar, tidak ada komunikasi dengan pihak lain, relatif sebenarnya lebih mudah. Nah justru di sekolah itu yang karena ada terjadi gerakan, nah dari hasil kita mencoba mengamati, memang pendidikan ini melalui online itu tidak maksimal. Itu tidak maksimal. Kemudian yang kedua, banyak daerah-daerah yang tidak melakukan pendidikan online. Jadi tidak ada belajar, mengajar tidak ada. Karena kesulitan komunikasi. Jadi online-nya sendiri tidak maksimal dan banyak daerah-daerah yang di kampung-kampung itu tidak terjadi pendidikan selama ini melalui online. Karena itu memang harus ada tatap muka.
harus ada tetap. Tetapi tidak semua daerah itu aman. Kan kita masih ada yang merah, ada yang oranye, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, sekolah yang daerah yang bisa dibuat sekolah itu daerah hijau. Daerah hijau. Nah ini, jadi daerah hijau inilah yang oleh karena itu maka ini sedang dipersiapkan ya protokolnya. Pertama itu dia harus memiliki sanitasi yang cukup, udah air bersih di sekolahnya itu, dan bisa diawasi, jumlahnya juga per kelasnya harus tidak full, harus setengah, ya. Nah, kemudian juga pengawasannya dan persiapannya pokoknya lebih mungkin yang akan dipertimbangkan itu antara SD tidak dulu, tapi SMP dan SMA, SMP, SLP, SLA. Ini masih digodok ya. Artinya kira-kira begitu. Karena memang bahwa belajar online itu tidak optimal, cuman daerah kita masih belum semuanya hijau, padahal yang disepakati supaya paling aman, paling konservatif itu sekolah yang dibuka itu yang daerah hijau. Yang selama ini sekarang sudah 98 atau berapa ya kabupaten kota yang masuk hijau itu ada anunya. Yang kuning, yang oranye, apalagi yang merah itu belum dibuka. Dan untuk anak yang SD mungkin belum dipertimbangkan untuk dibuka, untuk dilakukan itu. Jadi itu kira-kira jadi agak berbeda di pesantren dan di sekolah ini menjadi suatu yang karakternya berbeda. Tapi ada pengaturannya sendiri. Ya, protokol kesehatan di pesantren tentu berbeda dengan protokol kesehatan di sekolah. Kira-kira begitu intinya. Oke. Terima kasih Pak Wapres. Lanjut. Masih ada yang lain? Lanjut, silakan. Boleh nggak Pak? Emir Pak, Media Indonesia. Media Indonesia ini. Silakan Mas Emir. Silakan. Pak, ini sekedar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya. Minal izin wal faizin Pak Wapres. Aku baru minna wa minkum. Itu jelas ya. Bisa lebih jelas Mas Emir? Ya mohon maaf lahir dan batin Pak. Ini Pak, ini kita sebenarnya lebih cenderung kita masyarakat tuh berharap himbauan Pak Wapres. Misalnya dari kemarin saya lihat di jalan, di masjid, di jalan raya, atau bahkan di transportasi umum, itu kan ya udah dibilang kalau ini normal semuanya harus disiplin, protokol kesehatan dipatuhi. Tapi kan pada kenyataannya yang saya lihat di pandangan mata saya itu ya nggak dipatuhi, tetap empet-empetan, banyak yang nggak pakai banyak yang nggak pakai segala macam. Terus juga fasilitas di pasar itu juga banyak yang nggak pakai nggak disediakan juga untuk cepat cuci tangan. Nah ini himbauan dari Pak Wapres untuk situasi kayak gini gimana Pak? Kita kan juga nggak ingin penularan terus terjadi. Ya. Itu aja Pak. Ya, saya kira pertama tentu sosialisasi, himbauan, ya melakukan. Yang kedua ya pengawasan. Makanya pemerintah menyiapkan ya TNI Polri maksudnya untuk terus mengingatkan kepada masyarakat yang lalai ini, ya yang kurang disiplin itu. So kalau dihimbau saja kadang-kadang juga ya seperti yang Anda katakan dia acuh aja. Nah untuk masyarakat yang masih lalai, masih acuh terhadap disiplin protokol kesehatan, itu perlu diberi teguran, diberikan peringatan supaya dia patuh. Jadi memang masih ada untuk masyarakat yang sudah patuh sebenarnya sudah nggak ada masalah ya.
Tetapi bagi masyarakat yang belum patuh, ini perlu ada pengawasan, perlu peneguran, perlu supaya tidak juga membahayakan yang lain. Barangkali itu. Jadi itulah sebabnya pemerintah melakukan upaya-upaya di samping sosialisasi, edukasi, tapi juga pengawasan di lapangan. Ya, memberikan teguran-teguran. Ada himbauan khusus mungkin dari Wapres? Enggak. Ya. Ada himbauan khusus dari Wapres? Ya, pada masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker. Ini saya mohon itu. Dan sekarang menjadi lebih penting daripada kemarin. Nah, kemarin itu kan orang berada di rumah, kerja dari rumah, ya, kemudian belajar dari rumah, ibadah dari. Sekarang kan tidak. Nah, ketika kita berkomunikasi, berkegiatan, maka menjaga protokol kesehatan menjadi sangat penting. Saya kira itu. Oke. Lanjut, siapa? Masih ada? Assalamualaikum Pak. Oh ya. Bisnis Ya. Indonesia. Bisnis, silakan. Saya Nindya dari Bisnis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir dan batin Pak Wapres. Ya. Pak, mau nanya terkait dampak ditundanya pelaksanaan haji tahun ini Pak. Boleh minta pendapat nggak Pak, dampak ke ekonomi syariah kita di Indonesia akan seperti apa dan apa gitu Pak yang mesti dilakukan? Karena kan kalau nggak salah dana pihak ketiga di bank syariah itu termasuk yang paling banyak dari tabungan haji ya Pak. Nah, itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sedang menyiapkan agar pemulihan ekonomi dan keuangan itu juga harus menyentuh ekonomi dan keuangan syariah. Ya, sebab juga terdampak. Bank syariah terdampak, BMT juga terdampak, BPRS terdampak. Nah, oleh karena itu stimulus yang diberikan pemerintah ya itu juga harus nanti ikut memperoleh ya, stimulus itu dari perbankan syariah dan juga sektor real. Nah, karena itu KS Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sedang menyiapkan rancangannya dalam rangka yaitu melakukan upaya-upaya pemulihan ya ekonomi maupun keuangan syariah yang memang sudah terdampak oleh COVID-19 itu. Nah, ini sedang di pemerintah sudah membuat aturan-aturan, kebijakan-kebijakan tentang stimulus ya dalam rangka pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Inilah yang kemudian ini yang menjadi pendorong kenapa kita harus masuk dengan new normal baru itu, yaitu di dalam rangka pemulihan ekonomi. Oke, saya kira cukup ya. Bisa ketemu minggu depan lagi, nanti pertanyaan bisa lebih beragam lagi. Ini sebagai muqaddimah ya. Permulaan cukup sampai sekian. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.